Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan di YouTube tentang pemanfaatan database dan pengimplikasiannya, pengertian manfaat, definisi, prinsip, cara membuat, model, tipe-tipe, dan kesimpulan database. Pengertian database. Data adalah fakta atau hasil observasi yang masih belum diolah dan disajikan dalam konteks dan ditampilkan oleh bermanfaat bagi pengguna tertentu. Sedangkan informasi adalah data yang telah diolah dan disajikan dalam konteks dan tampilan yang bermanfaat bagi pengguna tertentu. Informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau audio. Menurut Gordon C. Everest, bahwa database adalah koleksi atau kumpulan data yang mekanis, terbagi atau share, terdefinisi secara formal dan dikontrol terpusat pada organisasi. Sedangkan menurut C.J. bahwa database adalah koleksi data operasional yang tersimpan dan dipakai oleh sistem aplikasi dari suatu organisasi. Database terdiri dari data input adalah data yang masuk dari luar sistem, data output adalah data yang dihasilkan sistem, dan data operasional adalah data yang tersimpan pada sistem. Selain itu, menurut Tony Fabry bahwa database adalah sebuah sistem file-file yang terintegrasi yang mempunyai minimal primary key untuk pengulangan data. Menurut S. Atre bahwa database adalah koleksi data-data yang saling berhubungan mengenai suatu organisasi atau enterprise dengan macam-macam pemakaiannya. Manfaat database. Adapun manfaat database adalah sebagai berikut. 1. Sebagai komponen utama atau penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Yang kedua, menentukan kualitas informasi yaitu cepat, akurat, dan relevan, sehingga informasi yang disajikan tidak basi. Informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya pendapatannya. Yang ketiga, mengatasi kerangkapan data, redundansi data. Yang keempat, menghindari terjadinya inkonsistensi data. Yang selanjutnya, mengatasi kesulitan dalam mengakses data. Yang berikutnya, menyusun format yang standar dari sebuah data. Yang berikutnya, penggunaan oleh banyak pemakai. Multi-user. Sebuah database bisa dimanfaatkan sekaligus secara bersama oleh banyak pengguna. Multi-user. Yang selanjutnya, melakukan perlindungan dan pengamatan data. Setiap data hanya bisa diakses atau dimanipulasi oleh pihak yang diberi otoritas dengan memberikan login dan password terhadap masing-masing data. Yang terakhir, agar pemakai mampu menyusun suatu pandangan atau view abstraksi dari data. Hal ini bertujuan menyederhanakan interaksi antara pengguna dengan sistemnya, dan database dapat mempresentasikan pandangan yang berbeda kepada para pengguna, programmer, dan administratornya. Definisi dasar struktur database yaitu 1. Data yaitu sekumpulan fakta mengenai objek tertentu, orang, dan lain-lain yang dinyatakan dengan angka, huruf, gambar, film, suara, dan sebagainya yang relevan dan belum mempunyai arti. 2. Informasi yaitu hasil pengolahan data yang konkret dan sebuah mempunyai arti untuk mencapai satu tujuan tertentu. 3. Table, yaitu merupakan hal yang paling mendasar dalam hal menyimpan data yang terdiri dari file dan record. 4. File, kolom, yaitu merupakan elemen dari tabel yang berisikan informasi tertentu yang spesifik tentu subjudul tabel pada sebuah item data. Prinsip utama database. Prinsip utama database adalah pengaturan data dengan tujuan utama fleksibilitas dan kecepatan pada saat pengambilan data kembali. Adapun ciri-ciri basis data diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Efisiensi meliputi kecepatan, ukuran, dan ketepatan. 2. Data dalam jumlah besar. 3. Berbagi dipakai bersama-sama atau shareability.
4. Mengurangi bahkan menghilangkan terjadinya duplikasi dan ketidakkonsistenan data. Perangkat lunak untuk membuat database. Database dapat dibuat dan diolah dengan menggunakan suatu program komputer, yaitu yang biasa kita sebut dengan software atau perangkat lunak. Software yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query atau query database disebut Database Management System atau bisa disingkat DBMS, atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti Sistem Manajemen Basis Data. Database Management System atau DBMS terdiri dari dua komponen, yaitu Relational Database Management System atau bisa disingkat RDBMS dan Overview of Database Management System atau bisa disingkat ODBMS. RDBMS meliputi Interface, Drivers, SQL Engine, Transaction Engine, Relational Engine, Storage Engine, sedangkan ODBMS meliputi Language Drivers, Query Engine, Transaction Engine, dan Storage Engine. Sedangkan untuk level dari softwarenya sendiri, terdapat dua level software yang memungkinkan kita untuk membuat sebuah database. Antara lain adalah high level software dan low level software. Yang termasuk di dalam high level software antara lain seperti Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, Interbase, Xbase, Firebase, MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access, DBase, Paradox, Fox Pro, Visual Fox Pro, Arago, Force, Rectical, DBFast, DBXL, Silver, Clipper, Flagship, Harbor, Visual DBase, dan Lotus Smart Squid Approach. Sedangkan yang termasuk di dalam low level software antara lain Drive dan Tsunami Record Manager. Model-model database. Database Management System DBMS atau Sistem Manajemen Database dibagi menjadi 5 model. Model yang lebih lama diperkenalkan pada tahun 1960 yang bersifat hierarkis dan jaringan. Model yang lebih bersifat rasional berorientasi objek dan multimedia dimensional. Tipe-tipe database. Terdapat 12 tipe database. Antara lain operasional database, analytical database, data warehouse, distribute database, and user database, external database, hypermedia database, on the web. Terus ada navigational database, in-memory database, document-oriented database, real-time database, dan relational database. Jenis database. Yang pertama, basis data individual. Yang kedua, basis data perusahaan. Yang ketiga, basis data distribusi. Yang terakhir, basis data publik. Kesimpulan. Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik. Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan atau potongan dari pengetahuan. Tujuan dari bentuknya basis data pada suatu perusahaan pada dasarnya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data. Maci guys. Oke, thank you thank you guys. dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa juga subscribe. Mohon maaf kalau saya cadel, Ada kata-kata yang salah ya. Tolong maafkan. Terima kasih dari kelompok kami. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kagak ada. Jadi goblok.